sendiri yang maha adil, maha bijaksana. Segala sesuatu bergantung padanya dan dia tidak butuh pada siapapun. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia yang telah menciptakan semua di langit, di bumi, dari udara, laut, dan kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Dan dia pula zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga senantiasa kita panjatkan salam hormat kita kepada satu-satunya manusia terbaik, Nabi pilihan, penutup para Nabi dan Rasul, pemimpin anak Adam, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada dia. Melanjutkan bahasan Minhajul Muslim, semoga Allah berkahi depan masih di pasal 17. Beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Nabi SAW dan keutamaan mereka. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan dengan dalil-dalilnya, siapa itu sahabat, bagaimana fadilah-fadilah mereka, kedudukan mereka yang semestinya di tangan atau di tengah-tengah kaum muslimin, dan juga adanya kelompok-kelompok justru yang harus dinasihati, diluruskan, yang mencela, mencaci maki, apalagi sampai mengkafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian ada juga menghormati para ulama serta wajibnya patuh dan taat pada para pemimpin kaum muslimin. Dan malam ini kita akan membahas poin yang berhubungan dengan sikap kepada para ulama dan tokoh-tokoh Islam, dari para qurra, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, dari para ulama hadis yang menguasai ilmu hadis Nabi SAW, dan ulama fikih. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai kaum muslimin terhadap para ulama ini. Tentu saja sebelum jauh saya bacakan poin-poinnya, saya ingin memberatkan sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu warisnya para nabi. Ini di garis bawah. Di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, hanya ada dua jalan dan tidak ada jalan ketiga, dan Anda harus menentukan salah satu dari jalan ini. Satu jalan yang benar, satu jalan yang sesat. Jalan yang benar dan hanya satu, tidak ada jalan yang kedua, adalah jalan yang Allah Azza wa Jalla. Allah pencipta langit dan bumi yang kita pahami konsepnya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diakui, dipatuhi, ditakuti, ditundukkan kecuali Allah. Dan juru bicaranya Allah ini adalah para nabi-nabi. Penyambung lidahnya para nabi-nabi, juru bicaranya para nabi-nabi, menyambung penerus ilmunya adalah para ulama. Dan yang menyebar luaskan lagi adalah para dai-dai. Jalan yang kedua, dan ini jalan keselamatan. Jalan yang kedua jalannya iblis. Ini jalan sesat, enggak ada jalan yang ketiga. Dan juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, ahli maksiat. Kalau Anda berteman sama mereka, pasti dibawa ke jalan syaitan dan akan menyesatkan. Pasti. Kalau jalan Allah menuju ke surga, jalan syaitan menuju ke neraka. Jadi tidak ada jalan yang lain, baik atau buruk, ya. Lurus atau memang bengkok, menyimpang. Sudah begitu. Di sini kedudukan para ulama adalah penyambung ilmu dan penyambung lidah para nabi-nabi. Maka kita harus tahu kedudukan para ulama ini. Mereka bukan hanya sekedar manusia biasa. Mungkin secara fisik, waktu, karakter umumnya sama dengan kita, manusia biasa. Tapi mereka punya kelebihan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka ilmu. Allah wariskan kepada mereka ilmu-ilmu yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menguasai semua halal haramnya Allah. Apapun yang dibutuhkan untuk memandu orang untuk selamat masuk ke surga, selamat dari api neraka, tahu mana boleh dan tidak boleh dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, sampai kepada pendirian di sebuah negara, mereka semua yang pahami. Para ulama seperti posisi para nabi-nabi. Nabi harus dijadikan sebagai pemimpin, ulama pun harus dijadikan sebagai pemimpin. Banyak orang Islam sekarang paham kalau ada seorang ulama tampil di kancah politik dianggap dia akan menjadi seorang pemimpin. Saya tidak bicara bergabung dengan partainya. Ini tidak saya bahas. Yang saya bahas, kalau ada seorang figur ulama mungkin disodor menjadi RT, RW, wali kota, lurah, camat, mungkin gubernur, mungkin satu waktu jadi presiden atau raja.
Banyak di antara kaum muslimin sendiri yang menyorotin ini. Kok bisa sih ada orang dari atau alim ulama masuk di politik? Mestinya kan tidak boleh. Ini pemahaman yang salah teman-teman sekalian. Karena memang mereka harus memimpin kita. Kalau bukan ulama yang memimpin kita, siapa yang memimpin kita kira-kira? Jangan heran kalau sekarang pemimpinnya karena tidak dipedulikan, dia harus tahu hukum halal haramnya Allah. Seorang alim ulama sebagaimana Nabi SAW menunjuk Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah orang terbaiknya sahabat, orang paling paham hukum halal haramnya Allah. Abu Bakar pun menunjuk Umar, dan dalam risalahnya surah wasiatnya, saya meninggalkan kalian petunjukan terhadap Umar bin Khattab karena dia orang yang paling paham halal haramnya Allah. Begitu pula Umar bin Khattab mengumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa yang masih hidup di zaman beliau sebelum meninggal, dari 10 orang yang jadi masuk surga. Lalu disuruh tunjuk salah satunya, dan mereka dianggap ulama sahabat. Pada saat pun Uthman bin Affan terpilih, mereka semua mematuhinya. Lalu kemudian pada saat Uthman meninggal, mereka spontan memilih Ali, karena Ali bin Muhammad adalah salah satu kandidat juga yang ditunjuk oleh Umar pada saat tersisa dari 6 orang yang jadi masuk surga. Yang mereka dahulukan adalah figur ulamanya, fahamnya. Karena memang yang perlu diterapkan teman-teman sekalian di muka bumi ini adalah hukum Allah. Maka harus orang yang paling paham. Jangan heran kalau di negara kita atau di negara-negara Islam yang lain, maksiat masih sana sini, gemerlap lampu-lampu tempat persinggahan, minuman keras dijual di mana-mana, riba merajalela di mana-mana, segala macam pelanggaran. Karena memang pemimpinnya nggak paham agama. Memang bukan seorang alim ulama, mungkin seorang muslim ya, tapi alim ulama harus. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu beliau hijrah ke Madinah, beliau bukan cuma sekedar nabi, tapi beliau menjadi pemimpin. Keputusan di tangan Nabi SAW, karena harus hukum Allah diterapkan. Dan Al-Quran teman-teman bukan hanya untuk ditaruh di rak, dibaca 2-3 ayat. Al-Quran itu untuk diamalkan dan menjadi petunjuk, bukan untuk orang Islam saja. Kata Allah, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu bayyinat, penjelas, penuntun, gitu kan, yang menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah untuk seluruh manusia. Maka harus difahami, figur ulama itu bukan cuma pemimpin umat Islam, pemimpin dunia muslim. Dan pada saat kita meninggalkan pemahaman ini, kita akan menganggap pemimpin yang jahil, tidak paham agama. Di zaman Khulafaur Rasyidin, tolak ukurnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali menjadi imam 5 waktu sholat di masjid. Imam harus paham bagaimana jadi imam, hafalan Qurannya 30 juz, luar biasa. Masalah hukum apapun yang dihadapi masyarakat dipecahkan. Khusus pemimpin negara nggak boleh dicari seorang alim. Beda dengan pemimpin perang. Nabi SAW membedakan antara siapa yang ditunjuk mewakili beliau pada saat beliau keluar dari Madinah untuk memimpin Madinah, jadi raja di situ, dan siapa yang beliau tunjuk menjadi panglima perang. Panglima perang ini berbeda. Bukan harus seorang alim ulama, tapi dia seorang muslim yang patuh dan dia tahu strategi perang. Makanya di salah satu pasukan Nabi SAW, beliau pernah mengangkat Usama bin Zaid, umurnya 17 tahun. Diangkat jadi panglima perang. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ya. Ada sahabat-sahabat yang mulia. Tapi yang dipilih Usama bin Zaid karena dia tahu benar strategi perang dan dia tahu wilayah yang akan didatangi. Amr bin As pada saat ditunjuk untuk menjadi pemimpin ke pasukan menuju ke Mesir, sebenarnya ada ulama-ulama sahabat yang lebih pintar, tapi karena panglima perang ditunjuk, tidak ada masalah. Dalam peperangan tidak ada masalah, tapi pemimpin negara tidak bisa. Karena penentuan baiknya masyarakat itu pada saat diterapkan hukum Allah, tidak ada lagi yang lain. Kalau bukan hukum Allah tidak terapkan, maka seperti sekarang hukum Taghut. Taghut itu adalah semua disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menganggap halal minuman keras, nggak masalah. Riba di sana sini, ya apa-apa, saya nggak ada opsi lagi. Ya perempuan dapat jilbab, ya ini kan negara demokrasi dan seterusnya. Akhirnya pelanggaran agama di mana-mana. Padahal kita harus tahu teman-teman sekalian, kalau pelanggaran agama, hukum Allah merajalela di satu tempat, jangan heran kalau azabnya Allah datang. Karena memang kata Nabi SAW, kalau kemungkaran merajalela di sebuah tempat, maka tunggulah azabnya Allah. Kalau nggak ada yang berdiri, nggak ada yang luruskan, gitu ya. Jadi alim ulama bukan hanya seorang figur yang dikenal dengan gelar kiai, hanya duduk di pesantren yang mengajar. Bukan teman-teman sekalian. Aku hanya datang isi taklim di sebuah masjid dihadiri oleh beberapa muslimin. Ini salah satu
menyampaikan ilmu. Tapi dia harus menjadi rujukan dalam segala hal, termasuk dalam pemerintahan. Ini penting sekali. Karena pemerintahan yang kosong berarti alim ulama pasti akan kacau, jauh dari agama. Tidak bisa. Seperti yang kita harapkan akan aman, akan tentram, akan seperti zaman Nabi SAW, susah. Garis bawahi, Khulafaur Rasyidin ini sudah pernah saya ucapkan. Tidak punya teman-teman. Waktu di zaman Nabi SAW menjadi raja di Madinah, 10 tahun beliau memimpin. Khulafaur Rasyidin melanjutkan 30 tahun, 29 tahun setelahnya sampai tahun 40 Hijriah. Ini semua di zaman itu lagi ada dua negara adik kuasa. Ada Romawi, sudah lama memimpin, punya sistem ekonomi, punya peradaban, punya arsitektur yang hebat, punya sistem militer yang kuat. Sisi yang lain juga ada Persia, sama, punya peradaban, bangunannya terkenal, arsitekturnya, kehidupan sosialnya, dan seterusnya, ekonominya ada. Tapi apakah waktu Nabi SAW pertama mendirikan negara Islam di Madinah, mengambil dari mereka? Adakah yang Nabi contoh dari mereka? Sampai teman-teman sekalian, para pemikir muslim mengatakan Nabi SAW waktu pertama membentuk pasukan di perang Badar 313 orang, 314 sama beliau adalah sahabat-sahabat yang biasa saja, bukan punya keterampilan perang. Tapi Nabi SAW mulai tidak memanggil satu orang dari Romawi, ahli perang, ahli bayar, untuk mengajar, enggak. Dari militer, dari ekonominya, dari politiknya, dari apa saja, semua dibangun bareng oleh Nabi SAW. Dan landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya ini perlu diketahui, gitu ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali juga 4 orang tidak pernah tahu ada ijazah ekonomi dari Amerika kan, politik dari Eropa kan, enggak. Mereka nggak punya apa-apa, tapi mereka bisa memimpin dunia. Dari mana? Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Karena mereka ulamanya memahami tentang hukum Allah, hukum pencipta langit dan bumi. Ini kalau kita bicara seperti ini, kebanyakan orang menganggap kolot. Dan inilah yang selalu digembar-gemborkan oleh orang non-muslim. Seperti kasus terpengaruhnya Kamal Atatürk di Turki yang pada saat ingin menghapus khilafah Islamiyah. Islam ini terpuruk gara-gara kalah Turki dalam Uthmaniyah, terkalah dalam perang dunia. Pada saat itu bersekutu dengan Jerman, dikalahkan, lalu kemudian banyak pasukan yang mati. Datanglah orang ini, ya, ditunggangi kesempatan, diberikan ide-ide bahwasanya Islam terpuruk justru karena meninggalkan Eropa. Lalu dia kemudian mengatakan Islam ini harus berubah. Al-Quran sudah saatnya direvisi. Setiap wilayah itu Islamnya berbeda-beda. Arab itu, Jazirah Arab ya orang Arab lah. Sudahlah, gitu kan. Sudah biarin aja mereka berkembang. Kita Turki sendiri. Setiap wilayah masing-masing di Afrika juga begitu, masing-masing. Sampai Kamal Atatürk membuat azan dalam bahasa Turki. Kemudian mulai perempuan tidak boleh pakai jilbab. Jilbab itu tradisi Arab, bukan Islam. Mulai dari korek sampai jauh dari Islam. Sampai luar biasa terpuruknya Turki pada saat itu menjadi negara yang kesekian ratus ya terpuruk di Eropa, gitu ya. Di dunia malah, gitu ya. Sekarang alhamdulillah presidennya datang, semoga Allah jaga dan semoga ikhlas. Mulai mau mengembalikan itu kejayaan Islam, mulai coba mengembalikan dulu militer nggak boleh sholat berjamaah, sekarang sudah sholat berjamaah, perempuan dibebaskan pakai jilbab, pengungsi-pengungsi dari Syria malah luar biasa ditangani. Baru kemarin ada informasi ada satu anak dari Syria pengungsi jual tisu melewati satu rumah makannya orang Turki terus dipukul sama orang Turki berdarah itu ya. Jadi nggak oleh Presiden Erdogan ini lalu kemudian didatangi ya, anak tersebut keluarganya oleh Perdana Menteri nanti uang $100.000, 1,4 miliar dikasih dan permintaan maaf. Lalu dia berkata apa? Ini orang-orang Syria sekarang saudara-saudara Muslim seperti keadaannya. Saya bukan sedang mempromosikan orang ini, tapi saya sedang melihat perilakunya. Karena saya tidak kenal dia, saya tidak berhubungan dengan partainya atau siapapun. Tapi orang ini sekarang sedang coba mengembalikan kondisi Turki yang sudah terpuruk jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Dia coba kembalikan ke Islam. Dia mengatakan saudara-saudara kita di Syria ini seperti ya, orang-orang Mekah dulu, muhajirin. Mereka tertindas, maka mereka hijrah ke Madinah. Orang-orang Madinah, orang-orang Ansar kita sekarang, orang Turki tetangganya harus menyatu. Para sahabat orang Ansar itu kalau mereka haus pun ada muhajirin haus dikasih duluan muhajirin, padahal mereka haus. Kata Allah SWT, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat-sifat orang-orang Ansar, mereka memaksakan diri untuk saudara-saudara mereka muhajirin walaupun mereka perlu dengan itu. Mereka butuh haus dikasih duluan, baru kemudian dia minum sampai begitu.
Jadi banyak hal. Kemudian anak-anak perempuan, siapapun anak Turki yang menikah dengan anak-anak perempuan Syria yang mengungsi, maka dikasih apartemen gratis dan seterusnya, gitu kan. Lalu dia berkata dia ingin mengembalikan kejayaan Islam. Subhanallah, dengan cara seperti itu sekarang Islam mulai harum namanya. Orang-orang Turki mulai muncul rasa pedulinya. Masjid sudah mulai banyak dihadiri. Mereka sudah mulai kembali. Ada hal-hal yang terpuruk banyak sekali, seperti bebasnya minuman keras, perzinahan, merajalela sana sini karena efek daripada perilaku kapal-kapal turkinya. Sekarang mau dihapusin pelan-pelan, mau dihapusin pelan-pelan. Subhanallah, Turki yang sekarang mau memperbaiki diri kembali kepada Islam, Indonesia sekarang dicekoki dengan adanya Islam Nusantara. Sama di ide awal ini dimunculkan ini rasisme. Ingat teman-teman sekalian, dalam Islam ada dua hal pilar dasar, pegang baik-baik. Yang pertama, tidak ada rasisme dalam Islam, tidak ada kesukuan, tidak ada batas negara. Dan bukti antum kalau masuk sholat, di sholat mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, di sholat sama. Mau tukang sampah atau presiden sama di sebelah saf. Dan dalam Islam haram hukumnya memindahkan seorang muslim dari tempat dia, nggak boleh. Nabi SAW melarang dengan sangat keras, mengharamkan siapapun muslim memindahkan saudaranya muslim dari tempat duduknya, siapapun dia. Ini jelas, tidak ada rasisme dalam Islam. Jadi Islam melarang itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang kesukuan, ya, ini dikatakan atau batas negara, fanatisme dengan bahasa tertentu. Kata Nabi SAW, da'am fa innaha mumkinah. Tinggalkan segera rasisme itu karena akan membinasakan kalian. Jadi nggak boleh teman-teman sekalian, nggak boleh dalam Islam. Tidak ada bedanya. Adanya suku-suku, berbagai macam suku di muka bumi ini, bedanya paras wajah, bedanya bahasa, bedanya postur tubuh, bedanya warna kulit. Ini agar kita mengenal Tuhan kita Allah. Kalau Allah itu mampu membuat apapun. Ini penting sekali garis bawahi. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, hai sekali manusia, semua dari suku manapun kalian, tinggal dimanapun di belahan bumi ini. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ini yang ciptakan kalian, kata Allah, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian ta'arafu. Kata-kata ta'arafu dalam tafsir memiliki dua makna. Yang pertama dikatakan ta'arafu agar kalian saling mengenal satu sama yang lain dengan menikah, dengan berbagi makanan, berbagi pakaian dan seterusnya. Makna yang lain adalah, dan ini makna yang dimiliki oleh jumhur ulama tafsir, adalah agar kalian saling mengenal tentang keajaiban pencipta kalian Allah. Dan ini makna yang benar, bahwasanya Allah ciptakan di suku Arab wajahnya begini, orang bule begini, orang Melayu begini, orang Afrika begini, dengan beragam macam ya warna, bentuk tubuh, paras wajah, mata, alis dan seterusnya. Ya harus dipahami, tidak ada rasisme dalam Islam. Jadi kalau ada orang memunculkan ide Islam Nusantara, teman-teman sekalian, ini muncul rasisme. Akhirnya nanti muncul Indonesia ini Islamnya beda, Arabnya di sana, dan akan sama idenya. Subhanallah, ide ini muncul dari para orientalis, orang-orang Muslim yang berusaha mencari kesalahan Islam. Jadi mereka sengaja melahirkan itu rasisme ini agar orang-orang fanatik. Seperti Kemal Atatürk mengubah azan jadi bahasa Turki. Nanti akan muncul kalau di daerah Indonesia azan pakai bahasa Indonesia. Bahkan nanti kita bisa seperti Nasrani. Lihat bagaimana gerejanya mereka. Ada gereja Jawa, ada gereja yang Batak, ada gereja ikan gitu. Sekarang di Indonesia, alhamdulillah Islamnya tidak ada kan? Antum mau masuk di Jawa Tengah, ya masjid. Gak ada masjid Jawa Tengah, khusus orang Jawa Tengah, orang lain Jawa Timur gak boleh masuk kan? Masuk azan silakan masuk sholat, sama. Wudhunya sama, adab kiblatnya sama, syarat-syarat tutup auratnya, adab kiblatnya, gerakannya, bacaannya sama semua. Gak ada bedanya. Kapan masuk rasisme rusak di sini? Bahaya sekali. Dan yang kedua teman-teman sekalian, pilar yang kedua Islam, tidak ada tradisi kecuali Islam itu sendiri. Habis setelah Anda masuk Islam ini, dalam Islam tidak ada tradisi lagi. Gak ada lagi adat istiadat, itu sudah gak ada kecuali yang sesuai dengan Islam. Islamnya memang. Makna kalimatnya begini, tradisi sudah tidak ada kecuali Islam itu sendiri. Jadi harus Islam yang ditradisikan. Jangan tradisi diislamkan. Kalau tradisi orang sebelum Islam, kalau jalan baju adatnya telanjang, Islam melarang tutup aurat, habis semua buang untuk pakaian, dipakai lagi. Sudah tidak ada nih. Harusnya begitu, gitu kan? Maka harus dipahami di sini ada ajaran-ajaran Islam yang harus diterapkan dan harus kita hati-hati. Banyaknya umat Islam sekarang terurun
Mereka hanya ikut-ikutan, mencontohi negara-negara non-muslim, gampang diobrak-abrikan karena tidak dijadikan ulama sebagai pemimpin. Ulama hanya sekedar figur duduk, ngajar, oh ditahu iya si fulan kiai ini, oh iya ini ustadz ini, segitu saja, sebatas itu. Tapi untuk menjadi seperti yang diharapkan menjadi pemimpin ini sudah tidak sama sekali. Akhirnya hukum Allah pun tidak diterapkan karena mereka yang faham dan tidak sebagai pemimpin. Di sini dikatakan oleh Ibnu Syekh Abu Bakar rahimahullah, yang harus kita lakukan kepada para qurra, menghafal Al-Quran dan tahu bagaimana bacaannya, hukum-hukumnya, para ahli hadis, ahli fikih, ulama-ulama kaum muslimin. Pertama adalah mencintai mereka. Teman-teman yang pegang buku bisa ditandai setelah kan. Nomor 1 itu tulis apa? Mencintai mereka, memohon rahmat Allah atas mereka, mendoakan semoga mereka panjang umur, mereka dijaga, karena ini luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Allah tidak mengangkat ilmunya, ilmu agamanya Allah ini dengan cara diangkat langsung, tapi Allah binasakan ulama, matinya ulama, maka mati ilmu bersama mereka. Kalau tidak ada yang ambil dari mereka ilmu ini, dianggap mereka ulama-ulama ini sudah jadi kacau, maka akan hilang bersama meninggalnya para ulama ini. Mencintai mereka, memohon rahmat Allah atas mereka dan memohon ampun bagi mereka, serta mengakui keutamaan mereka. Karena mereka punya ilmu syar'i, kita harus menghormati. Tapi di sini menghormati sebab ada batasnya dan tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Seperti sabda Nabi SAW tentang diri beliau, la tatrudni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian memuji-muji saya melampaui batas seperti Nasara memuji Isa putra Maryam, karena mereka terlalu memuji-muji aja sampai mengatakan Isa anak Tuhan. Walakin qulu Abdullahi wa Rasulih. Tapi katakanlah saya Muhammad Abdullah, hamba Allah, wa Rasul dan utusannya. Jadi ini juga kata ulama ditarik kepada orang-orang yang akan melanjutkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Para ulama pun begitu. Mereka tetap diberikan kedudukannya sebagai seorang alim, dihormati karena punya ilmu, tetapi ada batasan-batasan. Bukan berarti bekas minumnya lalu dirampasin, gitu kan? Atau misalnya dia ada orang yang tidak ada ilmunya mengaku alim ulama, lalu mengambil keuntungan dari situ, menjual air yang sudah dibudai dengan 750.000 lah, surbannya dijual lah, dianggap berkah. Ini tidak ada semuanya. Nabi SAW tidak pernah lelang surbannya. Tapi di Indonesia terjadi itu, surban dilelang, dikasih nilai harga. Ini dari mana ya? Gak ada, tidak boleh. Ini berarti bukan seorang alim. Alim ulama malah dia paham bagaimana bermuamalah. Contohnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu pernah duduk di atas unta, kemudian Ka'ab bin Malik menarik tali ke kanannya. Ka'ab bin Malik sahabat Nabi juga yang mulia. Lalu ditanya oleh beberapa tabi'in, kenapa anda membiarkan Ibnu Abbas di atas unta sementara anda pegang tali ke kanannya? Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu sahabat Nabi, dia mengatakan, beginilah kami bermuamalah dengan para ulama kami. Boleh mereka didahulukan ya, dalam beberapa hal, tapi jangan berlebihan, jangan berlebihan. Gitu kan? Para sahabat bersama dengan Nabi SAW, tapi tidak pernah ada riwayat sahabat mencium tangan Nabi SAW. Para sahabat ya, memeluk Nabi SAW, tapi tidak pernah ada hal-hal yang melampaui batas. Ada batas-batas yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Jangan sampai berlebihan. Jadi kita di sini juga tidak boleh ifrat, tidak boleh tafriq, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga terlalu kurang. Dikatakan oleh beliau, kenapa kita harus mencintai para ulama, kenapa kita memohon rahmat kepada Allah untuk mereka dan memohon ampunan bagi mereka, serta mengakui keutamaan mereka. Sebab mereka disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang mengikuti para pendahulu mereka dengan ihsan, maksudnya dengan kebaikan. Yang mereka ikuti ulama-ulama yang lain, ya, karena ulama itu belajar juga dari pasti para ulama, karena mereka tidak mungkin jadikan ulama kalau tidak belajar dari para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW, riwayat hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, khairukum qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi yang kan harus contohi adalah generasiku yang aku masih hidup, yaitu sahabat-sahabat, dan generasi yang datang setelah itu, generasi tabi'in, dan generasi setelahnya lagi, tabi'in. Ini generasi emasnya kaum muslimin. Jadi kita selalu kembali kepada mereka dalam rujukan. Ini ulama-ulama kaum muslimin.
siapapun yang mengambil ilmu dari mereka sehingga dia menjadi alim juga, maka berarti dia penerusnya, ya, dia penerusnya. Dan kita temukan 4 imam mazhab, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Imam Ahmad berada di ya, abad-abad ini, gitu kan? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, ulama hadis ada di abad-abad ini. Makanya Allah SWT menjaga ilmu mereka, gitu kan? Maka kita harus belajar dan menghormati mereka. Siapapun, tentu dimulai dari sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'in. Kelas yang paling tinggi adalah para sahabat tentunya. Kita harus menjunjung mereka, mengatakan radhiyallahu anhum, ngambil ilmu mereka, ya, gitu. Melihat, mengikuti sejarah hidupnya, mencontohi, seperti itulah. Mayoritas ahli qiraat atau qurra, orang-orang yang menghafal Al-Quran dan bisa membacanya dengan baik, para ahli hadis, ahli fikih dan ahli tafsir. Tentu setiap ahli hadis dia tahu tafsir, setiap ahli tafsir tahu juga hadis. Setiap ulama hadis dan tafsir juga tahu fikih. Tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih mendalami bidang ini. Maka misal ada orang yang suka memang menghafal pendapat-pendapat para ulama, maka dia lebih cenderung dikatakan ahli fikih. Si Imam Ahmad bilang begini, Imam Syafi'i bilang begini, si Fulan bilang begini, gitu ya. Ada orang ilmu hadis suka gemar menghafal hadis Nabi, menyampaikan fadilah-fadilah, ancaman-ancaman. Ada ahli tafsir suka membahas ayat-ayat tertentu lebih mendalam, gitu kan? Karena tiap hari kalau dia ngajar tentang bidang tersebut. Maka mereka ada juga qurra, fokus hanya membuka sekolah tahfidz Quran misalnya. Itu juga termasuk, tapi mereka tahu tafsir, mereka tahu fikih, cuma mereka lebih fokus. Maka beliau mengatakan umumnya ulama-ulama muslim berkisar di 4. Ada ahli qiraat, ada ahli hadis, ada ahli fikih dan ada ahli tafsir. Adalah orang-orang yang pada 3 generasi tersebut, generasi yang mendapat kesaksian dari Rasulullah SAW dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji orang-orang yang memohon ampun bagi orang-orang yang lebih dahulu beriman daripada mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Jadi kita disuruh beristighfar kepada Allah untuk mereka, orang-orang yang terdahulu, dari generasi-generasi ini dan siapapun yang mengikutinya. Surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, para muhajirin dan ansar, sahabat-sahabat Nabi, mereka berdoa tabi'in sampai nanti menjelang hari kiamat. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Di sini saksi bahasan tidak disuruh memohon ampun untuk mereka. Dan jangan engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Maka kata penulis, seorang muslim selalu memohon ampunan kepada Allah untuk setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan, terutama para ulama-ulama kaum muslimin. Yang kedua, tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan, tidak mencela atau mencemooh pendapat mereka, karena ia tahu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berijtihad, berusaha dengan penuh keikhlasan. Maka seorang muslim selalu beradab, ada tata krama terhadap mereka ketika mereka disebut. Ia lebih mengutamakan pendapat mereka daripada pendapat orang-orang yang datang sesudahnya dari para ulama, ahli fikih, ahli tafsir dan ahli hadis, dan tidak mengabaikan pendapat mereka kecuali karena ada firman Allah bersabda Rasulullah SAW atau pendapat para sahabat Nabi yang bertentangan dengannya. Jadi kalaupun ada misalnya pendapat kita menurut ilmu yang kita jadikan ulama kita, bukan berarti ulama itu harus yang hidup ya. Yang sudah meninggal itu adalah ulama-ulama kaum muslimin. Generasi yang terbaik adalah para sahabat. Datang setelahnya tabi'in, datang setelahnya tabi'in. Kita selalu kembali kepada pendapat-pendapat mereka. Banyak orang sekarang misal mau menjadi ahli tafsir, mau menjadi ahli hadis, mau menjadi ahli fikih, tetapi mereka tidak mau kembali kepada generasi-generasi awal ini. Apa yang terjadi? Mereka hanya menafsirkan semaunya sendiri. Padahal ayat Al-Quran turun kepada siapa? Para sahabat. Mereka menyaksikan turunnya Al-Quran, berarti mereka lebih paham. Akhirnya muncullah sekarang banyak tafsir kontemporer, ada fikih kontemporer, ada yang berhasil karena mereka tetap kembali kepada rujukan para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang memang lebih paham karena lebih dekat waktunya dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga pendapat mereka benar. Cuman mereka tambah dengan
hukum-hukum yang baru, misal hukum bayi tabung misalnya, hukum yang belum ada di zaman dulu, maka mereka tambahkan, berijtihad, diambil kesimpulan dari pendapat-pendapat yang ada, kira-kira seperti ini hukumnya. Tapi ada kontemporer yang sudah ngawur, diubah semua, tafsir dialihkan kemana-mana. Ya'juj ma'juj dalam Al-Quran itu tidak ada itu. Dajjal itu tidak ada. Itu cuma kiasan. Dialihkan. Padahal generasi emas ini dari Nabi, dari sahabat, dari semuanya sepakat memang itu ada suku yang akan keluar. Sudah kita jelaskan dulu di iman kepada hari kiamat. Ada semuanya. Memang itu betul-betul manusia yang akan keluar membawa kerusakan fitnah. Ini sudah saya jelaskan di dalam tanda hari kiamat pada saat ini. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, belajar agama, jangan tinggalkan generasi-generasi awal Islam. Mereka harus kita dahulukan dalam menerima pendapat, dan mereka ulama-ulama kita semua. Ya, ulama-ulama kita harus kita ngambil ilmunya dan kita turun-temurun mewariskan itu. 3. Meyakini bahwa apa yang telah dibukukan atau ditulis oleh 4 tokoh ulama terkemuka, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, pendapat dan madhab yang mereka anut tentang berbagai masalah agama dan fikih adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak lain hanyalah memahami dua sumber ilmu tersebut, atau mereka simpulkan dari keduanya, atau beranalogi atau berkias. Apabila nas Al-Quran dan hadis memerlukannya, atau mengisyaratkan atau mengarah kepadanya. Jadi ada satu hal yang disepakati juga oleh ulama-ulama sekarang, bahwasanya keempat ulama ini, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad, mereka ini adalah masuk dalam generasi-generasi emas itu. Karena Imam Abu Hanifah meninggal di tahun 150 Hijriah. Kan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dan akhir sahabat itu meninggalnya umurnya mendekati 100 tahunan, gitu kan? Khilaf di antara ulama sampai mati terakhir. Anas bin Malik atau Jabir bin Abdullah, ada beberapa sahabat-sahabat Nabi. Tapi yang jelas ada tahun-tahun yang disebutkan. Kemungkinan habisnya generasi sahabat itu ada yang mencapai tahun 70 Hijriah, 80 Hijriah. Jadi memang sampai tahun-tahun itu. Kemudian datang setelahnya generasi tabi'in. Generasi tabi'in ini kurang lebih umumnya generasi berjalan 100 tahun sampai 170. Berarti di sini Imam Abu Hanifah masih masuk di generasi ini. Imam Malik juga meninggal tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Imam Ahmad lahir setelahnya, sekitar perbedaan umurnya sekitar 20 tahun kalau saya tidak salah, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Maka mereka ada di generasi ini. Di zaman itu dulu, 4 imam ini diakui oleh umumnya kaum muslimin kalau mereka ini bisa dijadikan rujukan. Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah, di Irak. Kemudian ada Imam Malik di Madinah, ada Imam Syafi'i di Mesir, ada Imam Ahmad juga di Basra, di Irak juga. Ini 4 orang memang dijadikan rujukan. Makanya lahirlah istilah ada madhab yang boleh diikuti dari 4 orang ini. Keempat orang ini disepakati ulama kalau dalam masalah akidah, agama kita ada namanya usul, ada furu'. Usul itu sesuatu yang asas. Seperti misalnya hukum-hukum tidak bolehnya syirik, hukum-hukum orang murtad dari agama, mengukiri Al-Quran. Ini namanya masalah usul. Ini gak boleh toleransi. Ada toleransi. Orang murtad berarti sudah hukum murtad. Orang kafir hukum kafir, ada sendiri. Kalau masalah furu', masalah cabang-cabang tentang masalah ini sunnah atau bukan, ini boleh dikerjakan atau tidak. Mereka berpendapat, maka boleh seorang muslim berpegang pada pendapat-pendapat tersebut. Hanya saja ulama mengatakan, menitik beratkan, kalau di antara 4 mazhab ini ada yang memiliki pendapat lebih kuat karena dalilnya lebih kuat, dianjurkan sebagai penuntut ilmu untuk menerima dalil yang lebih kuat tanpa harus fanatik dengan mazhab tertentu. Menghormati 4 imam ini, tapi dengan mengedepankan pendapat yang terkuat dari pendapat mereka. Karena keempat orang ini hidup di 4 wilayah yang berpisah dan masing-masing mengeluarkan statement kalau ada yang bertolak pendapat yang bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW, mereka berkata pada murid-murid mereka, maka tolaklah pendapatku dan ambillah sunnah Nabi SAW. Mereka sendiri menyampaikan statement seperti itu. Maka kita harus tahu, kita harus tahu bagaimana menuntut ilmu yang benar. Yang keempat, berprinsip bahwa mengambil pendapat yang telah dikukuhkan oleh salah satu
dari para imam ulama tentang masalah-masalah fikih dan agama adalah boleh, dan bahwa mengamalkannya merupakan pengamalan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala selagi tidak bertentangan dengan nas sharih. Sharih itu maksudnya yang gamblang, dalil-dalil yang jelas. Lagi sahih, baik dari nas Al-Quran maupun nas sunnah Nabi atau sunnah Rasulullah SAW. Sebab dia tidak berhak mengabaikan firman Allah bersabda Rasulullah SAW karena pendapat seseorang siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Artinya dari 4 mazhab tadi, kalau ada seorang muslim, karena ini seluruh dunia sudah berpegang. Seperti misalnya Turki berpegang pada mazhab Abu Hanifah, umumnya Eropa juga begitu. Afrika mungkin berpegang pada mazhab Malikiyah, Asia kita berpegang pada mazhab Syafi'iyah, Timur Tengah berpegang pada mazhab Hanafi dan Ahmad. Maka kita lihat nih, mayoritas wilayah ini akan berpegang pada mazhab tertentu. Kalau kita datang ke wilayah tersebut dan kita temukan, kita pelajari bukunya dari 4 pendapat ulama ini. Kalau ada yang kita temukan memiliki dalil yang lebih kuat, maka kita harus sebagai penuntut ilmu bisa mendahulukan itu, tapi tanpa menyalahkan pendapat dari ulama yang lain. Karena memang ini 4 orang sudah dijadikan rujukan di dunia kaum muslimin. Kalau ada di antara mereka yang punya dalil lebih kuat, maka kembali kepada tadi Al-Hujurat ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau ada ayat, ada dalil jelas sunnah Nabi lebih bertentangan sama pendapat yang kita sedang pegang madhabnya, kita harus bisa toleransi, memilih pendapat yang mana, gitu ya. Gak ada masalah, gitu ya. Ini perlu kita ketahui. Juga dalam surah Al-Hasyr ayat 7, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, terimalah. Kalau sampai hari ini ada ayat dijelaskan penafsiran ayat oleh Nabi SAW yang belum didengar, kita belum tahu, atau memang imam mazhab yang kita pegang memang belum sampai padanya, maka kita boleh menggantinya dengan pendapat yang lebih kuat. Jangan heran dengan ini ya. Oh enggak mungkin Imam Ahmad salah. Oh enggak mungkin Imam Syafi'i salah. Oh enggak mungkin Imam Malik Abu Hanifah salah. Ini keliru teman-teman. Bisa mereka salah. Kita kembali kepada dalil, tapi menghormati pendapat yang sudah ada. Karena Umar bin Khattab sendiri setelah Nabi SAW meninggal di zaman khilafahnya beliau, Umar bin Khattab mertuanya Nabi, terkenal. Ulamanya sahabat, termasuk ulama Rasyidin yang terkenal. Sampai Nabi SAW pernah berkata, saya mimpi melihat Umar memiliki pakaian yang sangat panjang. Dalam hadis Bukhari. Lalu kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa anda minta? Apa ta'wil anda? Apa makna mimpi itu? Kata Nabi SAW, maknanya adalah Umar memiliki ilmu yang sangat luas. Tapi Umar bin Khattab di zaman khilafahnya pernah beliau lagi habis sholat asar, biasa membuka rumahnya untuk orang konsultasi. Ada seorang sahabat dari Ansar datang ketuk pintu Umar, berikan salam. Sekali Umar kemudian lagi ada hajat waktu itu, tidak sempat buka pintu. Diketuk 2 kali, 3 kali, orang ini pulang. Lalu Umar bin Khattab keluar setelah itu bertanya pada tetangganya, siapa yang datang ini? Kata tetangganya, ada si fulan dari Ansar. Kata Umar, kenapa dia pulang? Tidak tunggu saya. Padahal saya sudah bilang rumah ini saya buka untuk konsultasi, silakan. Kalau apa yang dia lakukan nih, pulang tanpa menunggu seorang pemimpin yang sudah membuka rumahnya untuk berkonsultasi, tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW, saya akan penggal lehernya. Lalu Umar bin Khattab pun panggil dia. Datang ditanya sama Umar, kenapa kalau itu? Kata sahabat itu, orang dari Ansar, wahai Amir Mu'minin, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kalau seseorang di antara kalian datang ke rumah saudaranya Muslim dan tidak dibukakan sampai 3 kali sebagai dia pulang. Umar bin Khattab waktu itu baru dengar. Bayangkan sahabat Nabi, mertua Nabi, setelah Nabi meninggal sekian tahun baru dia dengar. Dia bilang, dari siapa yang dengar pada saat itu? Dia bilang, saya hadir. Nabi SAW sebutin, siapa yang menjadi saksi buat kau? Si fulan. Ternyata masih ada 15 orang dari sahabat yang masih hidup yang hadir pada saat itu. Maka Umar bin Khattab pun ada hadis baru sampai kepada beliau. Bukan mustahil. Kita harus bijaksana menerima dalil kalau memang ada. Ini dimaksud dengan ayat Allah SWT. Baik. Kemudian surah Al-Ahzab diangkat juga dalam ayat 36 yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
tidak layak atau tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukminah perempuan yang pada saat Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, ada dalil yang sampai kepadanya, maka mereka masih punya pilihan yang lain dalam urusan mereka. Kalau ada dalil, jelas kita ikuti. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak kami contohkan, tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka akan ditolak atau tidak diterima. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat hadis ini hasan sahih dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam buku beliau. Ibnu Rajab menilai hadis ini lemah, tapi Imam Nawawi mengangkatnya dan menghasankan hadis ini. Kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi." Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya patuh kepada ajaran yang aku bawa. Jadi maksudnya kita berpegang pada ulama-ulama ini, tapi juga kita dalam pendapat-pendapat ulama harus bijaksana sebagai penuntut ilmu. Karena semua muslim dan muslim adalah penuntut ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Kita semua menuntut ilmu. Saya dan Anda menuntut ilmu. Nah, kita harus bijaksana dalam menyimak pendapat-pendapat para ulama, menghormati mereka, dan kita pada saat menyusun pun kita sudah sampai pada tingkat level ini menjadi seorang alim ulama. Nah, kita harus memilih pendapat-pendapat yang mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih bijaksana, ya. Serta kembali kepada kesimpulan dari apa yang mereka telah ambil. Kalau kita membuat ilmu baru, maka ini akan jadi masalah, ya. Tafsir baru misalnya, atau misalnya fikih baru, kecuali kita hukum-hukum yang belum ada pada saat itu, maka dikiaskan. Ya, dikiaskan itu adalah dicoba dipertemukan, mungkin bisa bertemu antara pendapat-pendapat mereka dengan pendapat yang sudah ada. Poin yang kelima, berkeyakinan bahwa mereka adalah manusia biasa yang bisa benar dan juga bisa salah. Bisa saja salah seorang dari mereka luput dari kebenaran atau hak dalam suatu masalah bukan karena kesengajaan, akan tapi karena lupa, hilaf atau keliru, atau karena tidak menguasai suatu materi. Maka dari itu seorang muslim tidak akan fanatik kepada pendapat seseorang dengan mengabaikan pendapat yang lain. Akan tapi yang mengambil pendapat siapa saja dari mereka dan tidak menolaknya kecuali jika berlawanan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Tentu ada statement Imam Malik rahimahullah waktu ditanya oleh muridnya, apa yang harus kami lakukan dengan pendapat-pendapat ulama? Ini zaman Imam Malik. Imam Malik meninggal tahun 109 dan Imam Malik ini belajar langsung dari Nafi'. Nafi' ini adalah budaknya Abdullah bin Umar, ya. Jadi belajar dari generasi sahabat luar biasa. Maka Imam Malik ditanya, bagaimana kami menanggapi pendapat-pendapat khilaf di antara ulama? Kata Imam Malik rahimahullah, semua pendapat boleh diterima dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini, kalau ditunjuk kuburan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau datang hadis, kita harus dahulukan hadis Nabi SAW. Jadi tidak fanatik dengan madhabnya. Karena ini akhirnya membuat ada petak-petak lagi nih. Enggak, saya itu madhab kamu, ini madhab saya. Bukan begitu dalam Islam. Karena ini adalah ijtihad para ulama, upaya mereka. Kita nggak boleh fanatik. Yang keenam, hendaklah memaklumi perselisihan terjadi di antara mereka tentang beberapa masalah furu'. Jadi saya kira ada masalah usul yang asas, kafir, murtad, syirik, ya. Ada masalah usul, ya. Namanya furu', masalah furu', masalah yang cabang, bukan prinsipil dalam agama dan berpandangan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi ini bukan karena keperluan mereka atau karena fanatik kepada pendapat mereka, akan tetapi sebenarnya boleh jadi orang yang menyelisih itu disebabkan karena hadis tidak sampai kepadanya, atau karena ia berpandangan bahwa hadis yang tidak ia amalkan itu mansukh atau sudah terhapus dengan nas yang lain, atau karena ada hadis lain yang sampai kepadanya yang ia anggap lebih kuat, atau karena pemahamannya terhadap hadis itu berbeda dengan pemahaman orang lain. Sebab bisa saja terjadi perbedaan pemahaman terhadap kandungan makna nas, maka dari itu ia mengartikan sebagaimana yang ia pahami. Contohnya adalah pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah tentang batalnya wudu kalau menyentuh perempuan yang bukan mahram secara mutlak, syahwat atau tidak syahwat. Imam Syafi'i rahimahullah berpegang pada surah An-Nisa ayat 49 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Kata-kata lams di sini dalam bahasa Arab adalah menyentuh. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh pun sedikit saja kulitnya tersentuh,
yang bukan mahram, dan termasuk di sini yang bukan mahram abadi, seperti istri misalnya, suami itu bukan mahram abadi karena mereka kalau berpisah bisa bukan mahram. Sementara ada status pernikahan mereka mahram. Ya, nah kalau ini tersentuh pun dengan istri, walaupun tidak syahwat batal. Ini ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahullah, kan? Berpegang pada surah Nisa ayat 43. Beliau memahami di sini adalah menyentuh dengan kata lamastum, bukan dengan yang lainnya. Makna dari itu beliau berpendapat wudu dan wajib berwudu karena bersentuh dengan wanita. Tinggal paragraf ini saja. Sedangkan ulama yang lain memahami kata lamastum pada ayat ini adalah jima. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud dengan lams di sini membatalkan wudu adalah jima, artinya sentuhan yang bersentuh dengan syahwat. Maka dari itu mereka tidak mewajibkan wudu karena sekedar tersentuh. Akan tetapi harus ada hal lain yang menyertainya, seperti ada unsur kesengajaan atau ada rangsangan nafsu. Barangkali ada yang bertanya, kenapa Imam Syafi'i tidak mengalah saja atas pemahamannya supaya sependapat dengan para ulama lainnya dan supaya buntut perselisihan itu selesai? Jawabnya adalah tidak boleh bagi Imam Syafi'i memahami sesuatu dari nas ayat Allah yang ia tidak meragukannya sedikit pun, lalu mengabaikannya karena adanya pendapat lain atau karena adanya pemahaman ulama lain, sehingga dengan begitu dia berarti mengikuti pendapat orang dan meninggalkan firman Allah. Ini merupakan dosa besar di sisi Allah SWT. Menurut Imam Syafi'i, ini ayat saya pahami begini, maka harusnya seperti pemahamannya. Dan beliau sudah sampai pada tingkat ijtihad. Iya, kata beliau di sini menulis, kalau seandainya pemahamannya terhadap nas bertentangan dengan nas sahih, jelas, tegas, lagi jelas Al-Quran dan hadis, maka jika demikian dia wajib berpegang kepada petunjuk nas yang ada dan meninggalkan pemahamannya terhadap lafaz nas yang dalilnya bukan nas sahih dan nas yang jelas dan nas yang gamblang. Nas ini maksudnya potongan ayat atau potongan hadis, itu diistilahkan dengan nas. Sebab jika dilalah atau acuhan artinya qat'i, pasti, ada ayat menjelaskan pasti tujuannya, pasti hadis menjelaskannya, niscaya tidak satupun kaum muslimin ini yang berselisih pendapat, apalagi para pemuka, para ulama, apalagi para pemuka ulama. Allah. Jadi kita simpulkan apa yang kita bahas tadi adalah bagaimana seorang muslim bisa bijaksana menghormati para ulama-ulama kita, dimulai dari para sahabat, tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka setelah itu, dan tidak pernah mengabaikan pada saat menulis buku, mau ceramah, pendapat ulama-ulama yang kelas yang awal, mendoakan, menghormati, mencintai mereka dan seterusnya. Kemudian kalau ada perselisihan di antara para ulama dari hal-hal yang cabang, furu'iyah tentang masalah sendirian, masuk dalamnya juga mengeraskan basmalah, tidak mengeraskan basmalah. Ini adalah masalah furu' namanya, cabang. Tidak boleh orang saling menyalahkan, karena ulama-ulama yang empat ini punya dalil, mereka berpegang pada dalil. Nah, kita hormati, cuman bijaksananya, ini kata penuntut saya, bijaksananya seorang muslim yang menuntut ilmu adalah coba mengumpulkan keempat pendapat itu. Terlebih lagi pada saat sekarang sangat mudah kita mendapatkan buku-buku mereka, karya-karya tulis mereka sudah banyak diterjemahkan. Nah, kita lihat siapa yang paling kuat dalilnya, lalu kita ikuti pendapat yang paling kuat dan tidak berfanatik pada mazhab tertentu. Ini Allah yang bisa ambil kesimpulannya. Seperti biasa setelah sholat pagi kita akan berikan kesempatan bertanya, silakan ditulis di kertas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.